Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak ibu, apa kabar semuanya? Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehat selalu serta selalulah jadi anak yang baik dan taat patuh pada orang tua, ya. Yang ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik anak ibu, alhamdulillah kita hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pelajaran berikutnya, yakni tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Baik, materi ini anak ibu juga bisa lihat di buku cetakmu, ya. Anak ibu bisa lihat di bab terakhir, ya. Kali ini kita jadikan menjadi bab kedua. Baik, langsung saja. Adapun peta konsep dan tujuan pembelajaran yang akan anak ibu pelajari di materi ini, ya, ini diharapkan anak ibu setelah mempelajari materi ini anak ibu mampu pertama yaitu membaca dan menghafalkan. Nah, jadi di sini nanti ada ambil nilai hafalan, ya, untuk keterampilan. Ini surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13, ya, karena memang di peta konsepnya di KD-nya untuk menghafalkan surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian anak ibu dapat memahami hadis yang berkaitan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Kemudian apa itu isi kandungan dari hadis tersebut. Kemudian di surah Al-Hujurat ayat 13, anak ibu juga akan mempelajari tentang isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian akan mempelajari tentang kajian tajwid, yaitu hukum bacaan Al-Quran. Kali ini akan kita mempelajari adalah tentang hukum bacaan tanda wakaf. Karena di sebelumnya di kelas 7, di kelas 8 anak ibu juga telah mempelajari hukum bacaan non sukun, ya, mim sukun, ya, kemudian mat tabi'i. Nanti kita akan ada pengulangan. Baik, setelah itu anak ibu diharapkan mampu memahami apa itu pengertian toleransi dan menghargai perbedaan. Apa sih hikmah dari toleransi dan menghargai perbedaan? Kemudian anak ibu bisa mengimplementasikan, mengamalkan perilaku toleransi dan menghargai perbedaan ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi bukan hanya sekedar belajar, tetapi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, nah ini gambar, ya, silakan anak ibu amati. Di buku cetak juga ada. Nah, silakan anak ibu amati, ya. Setiap orang harus saling memahami, menghargai, menghormati. Nah, itulah toleransi secara bahasa, ya. Ini seperti membangun jembatan, ya. Sebenarnya buat apa jembatan? Untuk menyeberang, ya, memahami, ternyata penting nih bangun jembatan, menghargai orang lain, ya. Kasihan kan orang ya harus lewat sungai yang harus deras, yang menghormati orang, ya, gimana udah pakai rapi-rapi harus lewat, ya, karena banyak juga kejadian, ya, kita bisa lihat orang yang nggak ada jembatan terpaksa menyeberangi sungai, basah bajunya, tiba di seberang berikutnya baru ganti lagi baju. Nah, ini menghormati, ya. Kemudian menghormati orang yang lebih tua. Kalau misalnya lagi jalan berpapasan dengan kita, silahkan dulukan dulu orang yang lebih tua dari kita, ya. Hormati. Banyak contoh dari toleransi. Ini ada salah satu bukti toleransi, menghargai sehingga timbul kerjasama dalam membangun jembatan. Ini banyak, ya, contoh. Baik, next. Apa itu pengertian toleransi dan menghargai perbedaan? Baik, toleransi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu toleran, yang artinya berlapang dada. Dalam bahasa Arab disebut tasamuh, ya. Dalam bahasa Arab ini toleransi itu artinya adalah tasamuh, arti tenggang rasa. Secara istilah itu saling menghormati, menghargai antar sama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ini contoh di gambar, ya. Ada orang berkulit hitam maupun ada orang berkulit putih, ya. Menghargai perbedaan, ya. Baik, ini dia surah Al-Hujurat ayat 13. Anak ibu silakan buka Al-Quran, ya, dibaca, ya, surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum
innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nih, nah ibu nanti akan hafalkan ya, serta artinya anak ibu ya. Nanti ibu kasih kolom tugas untuk mengantarkan video menghafalkan surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Videonya kalau bisa latar belakangnya cermin ya. Oke, cermin seperti ini latar belakangnya. Jadi anak mau baca seperti itu. Jadi nampak kelihatan anak ibu kakaknya ya. Baik. Lanjut. Pasti isi kandungan surah Al-Hujurat 13, yaitu Allah menciptakan manusia berbeda warna kulit, suku bangsa, dan perbedaan lainnya ya, kulit, rambut ya, suku bangsa, mancung, PC, sipit, blok ya, bukan untuk saling merendahkan, namun untuk saling kenal mengenal dan saling tolong menolong. Karena perbedaan itu adalah sunatullah, sekaligus ujian untuk menguji kadar ketakwaan manusia. Jadi kalau ada beda dengan kita, dengan yang lain, bukan untuk saling kita menghina. Hitam, pendek, botak, nggak boleh. Ya, kalau dalam istilah kita bahasa anak zaman now nih, bully ya. Nah, ternyata agama Islam sudah mengatur itu nggak boleh, bully itu nggak boleh gitu ya. Bully itu banyak, bully dalam bentuk fisik, verbal ya, linguis ya, bahasa, menghina ya, itu nggak boleh. Karena dalam agama kita juga sudah mengatur. Kita ini memang berbeda itulah untuk membuat kita saling kenal mengenal, untuk kita saling tolong menolong, untuk menguji kadar ketakwaan kita. Bukan kita untuk saling menghina, tapi menghargai. Baik, ada juga hadis ya tentang toleransi ya, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ya. Anasi ini Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu min ummatun nasi wal muslimu man salama muslimuna min lisanihi wa yadi wal muhajiru man hajara su'a wal lazi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata abadu la ya'minu jarahu biwa'iqah ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mukmin adalah orang di mana seluruh orang merasa aman bersamanya. Muslim adalah orang yang seluruh muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah ada orang yang menjauh dari hal buruk. Nah, jadi kita dianjurkan untuk hijrah. Kalau kemarin dulu suka ngejek, hijrah ya. Demi zat yang menguasai jiwaku, tidak bisa masuk surga seorang hamba yang tangganya tidak aman dari gangguannya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita suka ganggu orang, ganggu teman kita ya, semua itu akan dipertanyakan tanggung jawabnya ya. Jangan kita suka ganggu orang. Baik ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, hadis berikutnya ya. Ini Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila surikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah ya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta. Tuh, nggak ada Allah nengok ganteng, cantik ya, dan harta, kaya, miskin, nggak ada. Allah nggak lihat itu, tapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kita. Nah, apa itu isi kandungan hadis itu ya? Pertama, Allah tidak menyayangi hambanya yang tidak saling menyayangi sama manusia atau ciptaan Allah lainnya, karena Islam mengajarkan kasih sayang atas sama tanpa memandang ras, suku, bangsa atau agama ya. Ada kita di kota-kota ini tuh nggak ada. Saya nggak sama, kita manusia harus saling menghargai. Sikap toleransi melahirkan keadilan, kedamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan insyaallah.
nggak ada manusia, karena makanya kita diciptakan manusia itu adalah makhluk sosial, nggak ada manusia hidup sendiri, ya. Kita sombong apalagi dengan tetangga. Hati-hati, tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Apa yang terjadi dengan kita, tetangga yang pernah tahu. Nggak kaya pun kita, ya, tetangga, teman kita yang Nah, baik, apa itu hikmah toleransi? Ya, bedaan, menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama, menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, menjauhkan dari satu kelompok yang merasa sombong atau lebih hebat dari kelompok lain, ya, menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, melahirkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelas, ya, itu jelas sekali hikmah. Masih 5 poin dari toleransi. Banyak lagi ya hikmah-hikmah yang lain yang bisa pelajari di buku cetak, jangan lupa dibaca ya nak ya. Nah, ini contoh implementasi toleransi di sekolah maupun di masyarakat. Ini contoh di luar sekolah. Ya, ketika diskusi menghargai teman, ya. Ketika ada teman presentasi, tengok, dilihat, jangan ngobrol, ya. Kemudian jangan ngerasa, oh aku nih benar.